beribadah bersama teman-teman. Yeay, Sin, rasanya waktu yang kita lewati cepat banget. Baru aja hari Minggu, sekarang udah hari Minggu lagi. Iya, kalau kita ingat-ingat, udah banyak dong berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kita. Iya benar. Yuk Sin, yuk teman-teman, kita berdoa, bersyukur dulu. Karena Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini. Yuk kita berdoa ya. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Bersyukur saat ini kita masih bisa bernafas. Bersyukur untuk papa, mama, dan keluarga yang senantiasa Tuhan berkati. Bersyukur untuk sekolah dan pembelajaran daring yang bisa kami ikuti selama ini. Bersyukur Tuhan memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kami dan menolong kami dalam segala keadaan. Tuhan, saat ini kami rindu datang beribadah kepadamu. Tolong kami bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengingat bahwa Yesus sayang pada kita. Iya, dan ingatnya bukan kadang-kadang atau sesekali saja, tapi ingatnya setiap hari. Iya benar. Dan kalau kita sudah tahu Yesus sayang sama kita, kita juga perlu menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Kepada papa, mama, adik, kakak, teman-teman, dan orang lain. Yuk kita bersama Lause menyanyikan lagu Love, Love, Love. Oke. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Think about the love, 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 love. Talk about the love, 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 love.
ingat sama kasih Tuhan. Ya, kadang kita bisa lupa, kadang kita bisa tergoda untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Makanya kita harus belajar mengasihi Tuhan setiap hari. Akan membawakan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Ayo kita simak baik-baik cerita ini ya. Wah, hari ini panas ya. Langitnya cerah banget. Waktu yang tepat untuk datang ke ladang saya ini. Nah, saya punya ladang yang luas loh. Nih, coba lihat. Saya bawa sesuatu. Kalian tahu nggak ini apa? Kacang merah. Bukan. Kacang tanah. Bukan. Beras merah. No. Nah, ini adalah benih gandum. Saya mau tanam gandum di lahan saya yang luas ini. Saya tabur benih dulu ya. Capek juga, akhirnya selesai. Tinggal nanti saya kasih tahu anggota saya, kasih tahu pekerja-pekerja saya untuk merawat gandum-gandum ini. Dan tinggal tunggu waktu panen. Dia baru nanam gandum ya. Lihat saja, aku akan ganggu tanaman gandumnya. Malam ini, waktu semua orang sudah tidur, aku akan beraksi. Malam pun tiba dan semua orang sudah tertidur. Aku akan ganggu tanaman gandumnya. Aku juga bawa benih. Ini benih lalau. Aku akan tabur benih lalau ini ke ladang gandum ini. Semua orang sudah tidur. Sudah malam, tidak ada yang akan tahu.
tugas mereka sesuai dengan arahan dari bos mereka. Mereka merawat, menyiram tanaman itu dengan baik. Pelan-pelan, waktu demi waktu, tanaman itu pun tumbuh. Sedikit demi sedikit, lalu mulai kelihatan bulirnya, mulai kelihatan gandumnya. Tapi, lalang itu juga mulai tumbuh. Dan lalang itu kelihatan bersama-sama dengan gandumnya. Lalang itu ada di tengah-tengah tanaman gandum itu. Wah, para pekerjanya kaget. Kok bisa ada lalang di ladang kita ini? Mereka segera pergi mencari bos mereka untuk melaporkan hal ini. Pak Bos, saya dan teman-teman baru aja dari ladang. Gandumnya sudah mulai berbuah. Tapi anehnya ada lalang juga yang tumbuh, Pak Bos. Kami nggak tahu siapa yang tanam lalang itu. Yang tanam lalang itu pasti adalah musuh kita. Nah, jadi perlu nggak kita cabut aja lalang itu, Bos? Jangan. Kalau kalian cabut lalangnya, nanti gandumnya juga ikut tercabut dong. Nanti kita gagal panen loh. Oh iya, benar juga Pak. Begini saja, biarkan saja lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Nanti waktu panen sudah tiba, kita akan panen semuanya, kita akan tuai semuanya. Lalu kita pisahkan. Yang gandum letakkan di suatu tempat, yang lalang letakkan juga di satu tempat. Yang lalang karena tidak ada gunanya akan kita ikat lalu kita bakar, ya, bakar aja dalam api. Nah, lalu gandum-gandum itu juga kita ikat lalu kita simpan di lumbung kita yang besar itu. Oke, siap Pak, siap laksanakan. Nah, adik-adik, cerita ini menggambarkan tentang kerajaan sorga. Allah menempatkan anak-anaknya di dunia seperti pemilik ladang yang menaburkan benih gandum. Jadi gandum itu melambangkan anak-anak Tuhan, anak-anak yang mau percaya dan taat kepada Tuhan. Lalu si jahat yaitu iblis, dia juga menempatkan orang-orangnya di dunia ini seperti si musuh yang menabur benih lalang pada malam hari. Jadi lalang itu menggambarkan anak-anak si jahat yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang tidak mau taat. Gandum dan lalang tumbuh bersama di ladang itu. Anak-anak Tuhan dan anak-anak si jahat hidup bersama di dunia ini. Tapi pada saat waktu panen tiba, gandum dan lalang akan dituai, dipanen. Dan setelah dipanen, pemilik ladang akan memisahkan keduanya. Yang lalang dipisahkan dan ditempatkan di satu tempat. Yang gandum juga dipisahkan dan diletakkan di suatu tempat. Nah, lalang tidak berguna, tidak ada buahnya. Maka lalang akan diikat, lalu dibuang, dibakar dalam api. Sedangkan gandum berbuah, bagus, akan disimpan baik-baik dalam lumbung. Artinya, pada waktu Tuhan tiba nantinya, Tuhan akan memisahkan siapa anak-anak Tuhan, siapa anak-anak si jahat. Anak-anak yang selama ini tidak mau percaya sama Tuhan, yang selalu mengikuti suara iblis, yang melakukan yang tidak benar, akan dipisahkan dengan anak-anak yang berbuah, anak-anak yang melakukan perintah Tuhan, anak-anak yang punya hati mengasihi, anak-anak yang selalu rajin beribadah dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak si jahat akan dimasukkan ke dalam api, sedangkan anak-anak yang berbuah, anak-anak Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik mau jadi lalang atau mau jadi gandum nih? Coba kita cek dulu, kita pikir-pikir dulu sebentar. Saya ini anak Tuhan atau anak si jahat ya? Saya udah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan belum? Saya mengasihi keluarga dan teman-teman saya enggak? Saya sudah melakukan perintah Tuhan belum ya? Kiranya kita semua menjadi gandum, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Tuhan. Meskipun di sekitar kita ada banyak lalang, ada anak-anak yang nakal, yang tidak baik, yang jahat, kita mau tetap menjadi anak yang mau mengasihi, tidak membenci, dan melakukan perintah Tuhan.
Kita juga mohon supaya Tuhan tolong kita untuk menjadi anak yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang nanti, kita dipisahkan dari anak-anak si jahat dan kita dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk menjadi gandum di tengah-tengah dunia ini. Meskipun di sekitar kami ada banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menggoda kami karena mereka dipakai oleh iblis. Tapi Tuhan, Engkau yang tolong kami untuk tetap setia, mengingat perintah-perintah Tuhan dan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya kuis. Rasa akan memberikan kuis. Nah, untuk adik-adik kita yang ada di baby class dan kelas 1 dan 2 SD, pertanyaan Laushe adalah anak-anak yang taat, yang mau percaya kepada Tuhan, digambarkan sebagai apa? Nah, untuk adik-adik kami yang ada di kelas 3 dan kelas 4, yaitu kelas sedang, Laushe juga mau bertanya, pada saat Tuhan Yesus datang nanti, apa yang akan terjadi dengan anak-anak Tuhan dan anak-anak si jahat? Lalu untuk anak-anak kelas besar, kelas 5 dan kelas 6 SD, Laushe mau bertanya, jika di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak baik, yang melakukan yang jahat, yang tidak percaya sama Tuhan, mungkin juga berbuat jahat sama kita. Nah, apa yang akan adik-adik lakukan? Demikian kuis kita. Silakan kalian bisa menjawab kuis dengan mengirimkan jawabannya kepada Laushe ya. Terima kasih. Sin, teman-teman, kita berterima kasih untuk cerita yang sudah kita dengarkan. Kiranya setiap kita menjadi gandum, menjadi anak Tuhan yang baik. Meskipun di sekitar kita banyak orang yang bisa menggoda kita untuk melakukan dosa. Iya, benar sekali Caca. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Yuk kita ikut Laushe nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Oke. Tunjukkan, saksikan
kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah memimpin kami, menolong kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik, dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, boleh memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, adik-adik, ibadah anak kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa terus semangat mengikuti ibadah kita setiap minggu pukul 8 pagi. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.